Selamat pagi kepada Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Pada video ini, saya Anjali dengan NRP 1303-20173. Mata kuliah Komunikasi Bisnis (KPM) akan membahas tentang vaksin COVID-19. Sebelum membahas tentang vaksin COVID-19, pertama saya akan membahas tentang apa itu COVID-19. COVID-19 yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia pada bulan Maret 2020. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu yang pertama, demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Ada juga gejala-gejala lain seperti nyeri dada, sakit tenggorokan, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan yang terakhir, hilangnya kemampuan mencium bau. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi COVID-19, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah sebelumnya pasien ada kontak dekat dengan orang yang diduga terinfeksi COVID-19. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan seperti rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, tes PCR atau swab test untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga, ada CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Yang terakhir, ada tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih. Selanjutnya ada pengobatan COVID-19. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Kemudian ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Kemudian cuci tangan dengan sabun, air mengalir atau hand sanitizer. Kemudian banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Terus istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Kemudian konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Dan yang terakhir, perhatikan gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter jika gejala memburuk. Selanjutnya ada pencegahan COVID-19. Yang pertama, terapkan social distancing minimal 2 meter. Yang kedua, gunakan masker saat keluar rumah. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang kelima, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Yang keenam, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang ketujuh, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Vaksin COVID-19 adalah harapan terbaik untuk menekan penularan virus corona. Namun, mungkin masih banyak masyarakat awam yang masih mempertanyakan manfaat vaksin COVID-19, cara kerjanya, atau mungkin efek samping dari yang dapat terjadi. Mendapatkan vaksin COVID-19 maka bisa melindungi tubuh dengan menciptakan respon antibodi di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona.
Vaksin COVID-19 mampu mencegah seseorang terkena virus corona, atau apabila kamu tertular COVID-19, vaksin dapat mencegah tubuh dari sakit parah atau potensi hadirnya komplikasi serius. Fakta vaksin COVID-19. Yang pertama, vaksin COVID-19 tidak membuat seseorang terjangkit COVID-19. Vaksin COVID-19 yang dikembangkan saat ini tidak mengandung virus hidup yang menyebabkan COVID-19. Artinya, vaksin COVID-19 tidak dapat membuat kamu sakit terinfeksi COVID-19. Ada beberapa jenis vaksin yang sedang dikembangkan. Semuanya mengandung zat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan yang membuat tubuh mengenali dan melawan virus yang menyebabkan virus corona. Yang kedua, setelah mendapatkan vaksin COVID-19, apakah seseorang dinyatakan positif COVID-19 pada tes virus? Jawabannya tidak. Baik vaksin yang diizinkan dan direkomendasikan baru-baru ini maupun vaksin COVID-19 lain yang saat ini masih dalam uji klinis tidak dapat menyebabkan kamu mendapatkan hasil positif pada tes virus saat melihat apakah seseorang sedang terinfeksi. Jika tubuh berhasil menciptakan respon imun spesifik terhadap virus corona, ada kemungkinan kamu mendapatkan hasil positif pada beberapa tes antibodi. Tes antibodi menunjukkan kamu pernah mengalami infeksi sebelumnya dan tubuh memiliki tingkat perlindungan tertentu terhadap virus. Yang ketiga, orang yang sudah tertular dan sembuh dari COVID-19 perlu divaksinasi. Ini karena risiko kesehatan para terkait COVID-19 dan fakta bahwa infeksi ulang COVID-19 ini sangat mungkin terjadi. Vaksin harus diberikan pada seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19. Saat ini, para ahli belum mengetahui sampai kapan seseorang terlindungi dari sakit lagi setelah sembuh dari COVID-19. Kekebalan tubuh yang didapatkan seseorang dari infeksi atau kekebalan alami bervariasi pada setiap orang. Yang keempat, vaksin melindungi tubuh dari infeksi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bekerja dengan membentuk sistem kekebalan tubuh tentang bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19 dan melindungi tubuh dari infeksi COVID-19. Dan yang terakhir, yang kelima, vaksin COVID-19 tidak akan mengubah DNA seseorang. Vaksin COVID-19 tidak mengubah atau berinteraksi dengan DNA dengan cara apapun. Vaksin RNA messenger atau vaksin mRNA adalah vaksin COVID-19 pertama yang diizinkan untuk digunakan di Amerika Serikat. Vaksin ini mengandung sebagian protein dalam virus yang memicu respon imun dalam tubuh. Perlu diketahui, mRNA dari vaksin COVID-19 tidak pernah memasuki inti sel. Terdapat tempat DNA disimpan. Artinya mRNA tidak bisa mempengaruhi atau berinteraksi dengan DNA dengan cara apapun. Sekian dari presentasi vaksin COVID-19. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan apapun itu. Terima kasih. Jangan lupa di like ya guys.